Sapa dulu semua. Selamat pagi. Pagi, Miss. Oke, hari ini Gini. kita akan belajar apa itu pengertian gaya dan apa-apa saja contoh-contoh dari gaya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai gaya. Sudah? Nah, di sini Miss akan tampilkan PPT-nya mengenai gaya. Ya, jadi semuanya diperhatikan. Nanti akan Miss kasih latihan soal. Jadi, supaya latihan soalnya bisa mengerti, harus diperhatikan PPT yang sudah Miss buat ini ya. Oke, sudah semua? Gaya masuk ujian. Sudah? Nah, di sini ada pengertian gaya. Ya, jadi gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah, dan kecepatan gerak benda. Ya, Miss ulang sekali lagi. Gaya adalah berupa dorongan ya atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak dan kecepatan gerak benda. Ya, jadi kalau ada gaya tersebut itu akan mengubah bentuk benda. Ya, dapat mengubah bentuk benda, dapat mengubah arah gerak benda dan juga kecepatan gerak benda. Sama seperti perpindahan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau perpindahan pasti dia merubah posisi. Nah, kalau gaya ini dia juga banyak membuat perubahan pada benda baik pada bentuknya, arahnya, dan kecepatannya. Nah, gaya apa itu satuannya? Nah, nanti di sini ada Miss kasih apa itu satuan gaya, kemudian apa alat ukur untuk menentukan sebuah gaya ya. Jadi lihat di sini satuan besaran gaya dan alat untuk mengukur gaya ya. Jadi satuan besaran gaya dalam SI itu adalah Newton ya. Jangan lupa satuan gaya adalah Newton atau disingkat dengan N ya. Kemudian alat untuk mengukur gaya yaitu menggunakan alat neraca pegas ya. Menggunakan alat neraca pegas. Nah, ini adalah contoh neraca pegas. Oke. Miss kok yang join sedikit kali. Ya, nanti Miss kasih tahu sama walinya ya kenapa kalian enggak makin lama makin dikit ya. Sudah, alat untuk mengukur gaya itu adalah neraca pegas ya. Jadi neraca pegas seperti ini dia alatnya. Sudah? Kemudian kita akan belajar bagaimana cara untuk menentukan resultan gaya. Ya, bagaimana cara menentukan resultan gaya, ya. Lihat di sini dah. Miss, ini dicatat, Miss. Tidak dicatat. Nanti Miss kasih catatan lewat GC ya. Ya, Sudah? Miss, maaf saya masuk telat ya, Miss. Iya, dimaafkan. Lain kali tidak dimaafkan. Saya ngerjain tugas kimia, Miss. Iya, nggak boleh lah. Sekarang fisika ya. Sudah. Di sini ada cara untuk melukis gaya. Jadi lihat. Melukis gaya. Misalnya ada gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Ya. Ada gaya diberikan sebesar 100 Newton ke arah kanan. Nah, berarti dia seperti ini. Ke arah kanan nih ya. Yang sudah Miss buat tanda panah. Kemudian tiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya.
maka gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukis sebagai berikut ya. Jadi lihat ini ada titik A dengan ada di sini F. F ini adalah lambang dari gaya, bukan satuan ya, lambangnya. Nah, kemudian di sini titik A adalah pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Jadi dari A ini, dari titik A inilah diberikan suatu gaya. Berapa tadi besarnya? 100 Newton ke arah kanan. Berarti seperti inilah cara untuk melukis gaya ya. Dia berikan gaya sebesar 100 Newton dari titik A ke arah kanan sebesar 100 Newton. Nah, berarti inilah cara penulisannya atau cara melukis gaya. Jadi nanti simbol dari gaya itu adalah F ya. Simbol dari gaya itu nanti adalah F. Sudah, kita langsung lihat nanti bagaimana cara perhitungannya ya. Nah, lihat di sini ada resultan gaya. Resultan gaya atau disebut sebagai R ya nak, R besar. R besar merupakan resultan gaya. Jadi lihat, yang pertama di sini ada Kalau F itu apa, Miss? F itu adalah gaya, ya nak. F itu adalah gaya yang diberikan. Kalau N tadi adalah satuan gaya atau Newton. Nah, di sini ada bagian-bagian dari resultan gaya. Yang pertama, gaya-gaya yang segaris dan searah. Jadi kalau ada gaya yang diberikan dia searah, nah bagaimana cara perhitungannya? Lihat di sini ada gambar yang pertama. Lihat di sini ada gambar yang pertama. Ada berapa gaya yang diberikan? Ada dua ya. Ada dua di sini gaya yang diberikan, yaitu F1 dengan F2. Titik sumbernya sama dari tengah ini, dari tengah ini. Nah, dari sini sumber gaya diberikan. Ada gaya yang pertama atau F1 dan ada gaya yang kedua yaitu F2. Arahnya sama atau berbeda? Arahnya sama-sama ke arah kanan. Nah, begitu juga yang gambar kedua. Gambar kedua juga diberikan dua gaya. F1 dan F2 dan dua-duanya berarah ke kanan. Nah, bagaimana cara menghitung R-nya? Bagaimana cara mencari resultan gayanya? Jadi di sini sudah ada Miss buat. Dipahami ya. Misalnya F1 dan F2 adalah gaya yang segaris dan searah. Besar resultan gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Arah resultan gaya ini adalah searah dengan kedua gaya. Resultan kedua gaya adalah jadi dapatlah R-nya itu sama dengan F1 tambah F2. Ya, jadi ingat ya nak, kalau kita mencari resultan gaya, kalau gaya yang diberikan itu searah, itu harus kita jumlah. Ingat ya, itu selalu dijumlah resultan gayanya. Nah, bagaimana kalau dia sampai 3 gaya atau lebih? Lihat ini. Jika gaya-gaya yang segaris dan searah itu lebih dari 1, maka resultan gaya tersebut adalah jumlah semua gaya. Ya. Jadi pengertiannya, kalau nanti ada gaya yang diberikan lebih dari 1 atau lebih dari 2, dan dia searah, maka untuk mencari resultannya adalah semua gaya yang diberikan dijumlah. Ya, ingat ya, kalau dia searah, mencari resultannya, gayanya harus dijumlah. Nah, bagaimana dia kalau yang berlawanan arah? Nah, lihat di sini bedanya untuk yang berlawanan arah. Lihat semua ya. Di sini ada berapa gaya yang diberikan? Yang nomor gambar pertama. Gambar pertama ada berapa gaya yang diberikan? 2, Miss. Ada 2 ya. Ada 2 gaya yang diberikan. Yang pertama diberikan gaya F1 itu ke arah kiri ya. Kemudian F2 gaya yang kedua diberikan ke arah
kanan. Jadi bagaimana resultan gayanya? Bagaimana mencari resultannya? Sudah pasti yang mana? Kanan kurang yang kiri. Seperti itu nanti ya. Yang kanan kurang yang kiri. Jadi kalau arahnya ke kanan, nah, itu selalu tandanya positif. Ya. Kalau arah gaya yang diberikan itu ke kanan, itu tandanya adalah positif. Sedangkan kalau diberikan gaya arahnya ke kiri, itu selalu bertanda negatif. Ya. Jadi nanti untuk mencari resultannya, kalian lihat gaya yang diberikan ke arah mana. Ya. Sudah? Makanya di sini lihat, di sini Miss buat penjelasannya. Resultan gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya, yaitu F1 dan F2. Tapi karena F1 arahnya ke kiri sehingga tandanya positif dan F2 arahnya ke kanan sehingga tandanya positif. Maka besar resultan tersebut menjadi selisih antara kedua gaya. Kebetulan arah resultan gaya R searah F2 ke kanan, sehingga tandanya positif. Nah, apa maksudnya? Nanti kalau misalnya ada di soal tersebut, di mana dia jumlah resultannya yang paling besar, berarti disitulah arah dari resultan gayanya. Jadi di sini maksudnya R-nya itu positif. Kenapa R-nya itu positif? Karena R-nya juga ke arah kanan. Jadi nanti kalau ada soal, R-nya itu atau gayanya itu lebih besar ke kanan, berarti resultan gayanya berarti positif ke arah kanan. Tapi kalau misalnya gaya yang diberikan lebih besar terhadap arah ke kiri, berarti resultan gayanya adalah lebih besar, berarti resultan gayanya adalah negatif. Ya. Nanti kita lihat langsung soal biar lebih paham. Jadi untuk gaya itu banyak jenisnya ya nak. Ada gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin, gaya listrik, gaya gravitasi, dan ada gaya gesekan. Itulah dia macam-macam atau jenis-jenis dari gaya ya. Ada gaya otot, ada gaya pegas, gaya magnet. Kalau gaya magnet kalian sudah tahu ya, kalau ada sebuah magnet, kita dekatkan dengan besi, maka besi tersebut akan menempel ke magnet kan. Kemudian ada gaya otot, ini contohnya manusia ya, memiliki otot, makanya bisa kita lakukan apa? Seperti tadi yang diberikan gaya, manusia yang berikan. Mengapa bisa? Karena ada gaya otot. Kemudian gaya pegas. Nah, pegas ini adalah alat untuk mengukur gaya. Jadi di laboratorium kita juga ada alat pegas ya. Kemudian ada gaya mesin, listrik, gravitasi, dan gesekan. Kalau gravitasi udah sering dengar ya. Gravitasi sudah sering dengar ya. Contoh gravitasi itu seperti apa? Contoh gaya gravitasi itu seperti apa? Hah? Contohnya? Jatuh dari pohon. Iya, buah yang jatuh dari pohon. Itu adalah contoh gaya gravitasi. Nah, kalau seperti itu langsung saja. Mana ini tadi? Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Buka buku mandiri. Buka buku mandiri IPA halaman. Udah nak. Buka buku mandiri IPA halaman 30. Mandiri IPA halaman 30. Nah, nomor 33. Nomor 33. Coba baca Wycliffe. Alat berikut ini yang digunakan untuk mengukur besarnya gaya adalah yang mana?
A. Yang A ya. Yang A itu adalah gambar dari neraca pegas. Buat di situ, yang A itu adalah neraca pegas. Jadi untuk mengukur besarnya gaya itu adalah yang ayam. Sedangkan yang C dan D dan B itu adalah untuk mengukur apa? Massa ya. Untuk mengukur massa benda. Nah, sekarang nomor 35. Filbert. 35 Filbert. Gerak benda berikut yang terjadi karena pengaruh gaya gravitasi adalah A. Ya, yang A ya. Yang A itu adalah pengaruh gaya Buah gravitasi. kelapa jatuh dari pohonnya. Iya, kelapa jatuh dari pohonnya. Itu adalah salah satu contoh gaya gravitasi. Nomor 38, Davin. Davin. Kenapa nggak dinyalain suaranya, Pin? Mic-nya nggak bisa. Waduh. Miss, tadi Miss di halaman 38 ya, Miss. Suara Miss Apa, macet. Yuki? Tadi suara Miss macet, Miss. Bisa diulangi, Miss, buka halaman berapa? Nanti kamu lihat di apanya ya, Nak? Di record Zoom ya. Udah jelas ini. Nanti Miss ulang. Kalau masih ada waktu kita Miss ulang ya. Kalau begitu nomor 38. Frederick Jordi. Sudah dengar suara Miss? Halo. Halo, udah dengar? Frederick Jordi juga nggak ada ini. Vincent lah, Vincent Jordi Arda. selalu hilang itu, Miss. Jordi selalu hilang itu, Miss. Vincent Arda, nomor 200 Newton 38. ke kiri. B, 200 Newton ke kiri. 200 Newton ke kiri. Siapa yang sudah dapat sama seperti Vincent? Sudah mengerti kenapa jawabnya itu bola? Lihat di situ, ada 2 orang anak memberikan gaya. Satu dia menarik ke kiri sebesar 300 Newton. Yang sebelah kanan dia Karena memberikan dikurangi kan, gaya Miss. 100 Newton. Nah, tadi kan Miss bilang kalau dia itu ke kiri dia itu tandanya negatif, kalau kanan dia positif, ya kan? Nah, di situ kan dibuat yang paling besar yang mana gayanya ke arah yang 300 Newton yang di bagian kiri. Berarti dikuranglah ya kan? 200 Newton ke kiri. Dikurang. 400 Newton ke kiri, Miss. Dikurang 300. 200 Newton ke kiri, Miss. 200 Newton ke kiri. Makanya jawabannya adalah Miss, suara Miss hilang, Miss. halo? Iya, nanti dikit. Halo, sudah? Jadinya 200 ke kiri ya, Miss? Ya. Kan itu minus 300, negatif 300 dikurang 100. Ditambah 100. Jawabnya kan negatif 200. Nah, negatif 200 berarti negatif ke kiri. Makanya jawabnya adalah 200 Newton ke kiri. Sudah dapat semua? Sudah, Miss. Oke. Kalau sudah dapat berarti good job. Nomor 40. Semua sama-sama menjawab ya. Nomor 40 Frederick Wijaya, yang mana di situ yang memiliki yang memiliki resultan gaya. Semua sama-sama Yang Bener, D, Miss. Miss. Kerjakan dulu, Miss. kerjakan dulu, ayo dikerjakan. Yang D, Miss. Ya. Yang D. Ya, tunggu dulu kawannya ya. Kawannya ada yang belum. D, Miss. Ya. D. Coba yang A, berapa Newton? Minus 8 Newton. Yang B, Kurang. 2 Newton. 2 Newton. yang C, Minus 4 Yang C Newton. 4 Newton.
Minus Yang D 4. Yang D 14. 16. 25 kurang 9. Berapa? 16. Hah? 16 Newton. 25 kurang 9? 16. 16 16. Newton. Makanya jawabnya yang paling besar resultan D. gayanya adalah dodol. D. Oke, pintar-pintar ya anak di sini ya. Ya. Kemudian coba nomor 42. Kurang 9 lah, Nak. Kan itu 25 ke kanan, ke kiri 9 ya kan? 16 lah, Miss. Miss. Iya makanya ini si Evelyn bilang bukan 25 tambah 9, Miss, katanya. Miss jawab lah, kan ke kanan itu 25, ke kiri 9, berarti 25 kurang 9 sama dengan 16 Newton. Nomor 42, si Dapin sudah dapat jawaban itu 500 Newton. Yang lain kemana arahnya? Ke utara. Oke, lihat ya. Nomor 42, lihat. 2 orang mendorong meja bersama-sama ke arah utara. Masing-masing Berarti dengan gaya 250 tambah 250 dong, Miss. Oh, benar sekali ya. Berarti 2 orang, berarti 2 dikali 250 tambah 250, Miss. benar, berarti 500 Newton ke arah utara. Buat situ jawabannya, semua. Nanti biar ujian kalian bisa menjawab ya. Sekarang Miss akan berikan rumus untuk mencari gaya. Ya. R sama dengan F1 tambah F2. Itu untuk mencari resultan. Siapa yang masih ingat bagaimana rumus mencari gaya? Lupa, Miss. Siapa yang masih ingat? Rumus apa, Miss? Rumus untuk mencari gaya apa? Gaya kan? W. Nah, rumusnya nanti Miss kasih di GC. Coba dulu semua tulis di bukunya. Rumus mencari gaya itu adalah W sama dengan M kali G. Udah? Rumusnya W Miss. sama dengan N kali G, Miss. iya. Oh, salah, Miss. Gaya F. F tadi gaya kan? F. Tulis, bukan W ya. F. F tadi kan gaya kan? Berarti F sama dengan M kali. Udah ditulis. Nanti di GC Miss kasih ya. Iya, F M kali A. F besar, jangan F kecil ya. F sama M atau N, Miss? M. M itu adalah massa. Ya. M itu Massa kali dikali A. A itu apa? Kecepatan. Iya, benar. Ditulis dulu. Nanti di GC Miss kasih catatannya supaya kita Iya, bisa Miss. ke perhitungan untuk gaya. Berarti sudah bisa dikerjakan nomor 44, halaman 31. Halaman 31 nomor 44. Di situ ada untuk mencari. Coba. Seorang astronot memiliki berat 600 Newton. Oh, ini bukan contoh gaya, salah, Miss. Kita lihat ya, yang dia soal mencari gaya. Oke, ada di halaman 33. Buka semua. Ini juga berat. Halaman 33. Nomor 61.
Halaman 33 nomor 61. Nomor 33 nomor 61 kan? Iya, halaman 33 nomor 61. Perhatikan gambar berikut. Lihat semua. Kira-kira untuk resultan gayanya yang mana yang benar? Mana yang benar itu untuk resultan gayanya? Miss. Ya. A. F1 dan F2 arahnya kemana? Salah D, Miss D. F1, F2 arah ke kiri, berarti sama-sama negatif. F3 ke kanan, F3 berarti Dilon. Dilon, di mute suaranya Dilon. Mana yang benar? D ya, Miss. F3 itu positif ke kanan. Berarti R. R sama C, C, C. dengan adanya jawabnya ini, Nak? E. Adanya jawabnya ini? C kali ya, Miss. Dilon itu ngapain sih, Nak? Dilon, suara kau Dilon. Mute Dilon, mute tolong. Enggak apa. Oke. Lihat di situ, F1, F2 dia ke arah kiri. Berarti resultan gayanya adalah negatif. Kemudian ada di situ F3 ke arah kanan. Berarti resultannya adalah positif. Nah, untuk mencari R-nya, yang mana yang tepat itu rumusnya? Coba yang C itu kalian perbaikin aja, yang C yang lebih tepat ya. Tapi itu masih salah, tapi kalian perbaikin. Berarti di situ F1 kurang F2, kemudian tambah F3, ya kan? F1 tadi kayak mana, Miss? F1, bisa. Negatif F1 kurang negatif F2. Tapi negatif tambah negatif apa? Negatif tetap kan? Berarti F1 kurang F2 ditambah F3. Ganti itu apanya, simbolnya. Jadi jawabnya cantik ya. Sudah? Kemudian nomor 63. Tadi ada di share screen Miss nomor untuk 1 Newton itu berapa? Mana tadi? Ah, ini. Berapa? 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. 5. Jawabnya cantik. Berat benda 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 din. Nah. Oke. Kemudian masih ada waktu kita 5 menit lagi. Kita tengok lagi soalnya ya. Nomor 72, halaman 35. Nomor 72, halaman 35. Berapa jawabnya? Rumusnya F sama dengan M kali A. 12 Newton. Rumusnya F sama dengan M kali A. Berapa masanya? C. Masanya 6. Masanya Kilo. adalah
6 kali percepatannya 2. 6 kali 2, 12 Newton. Jawabnya cantik. Ya, udah banyak yang jawab ya. Davin, Felicia, Frederick. Oke, jawabnya cantik. Oke. Nomor 86, halaman 37. Nomor 86, halaman 37. Apa itu jawabnya yang udah kita bahas barusan? F sama dengan M Yang A, kali Miss. A, ayam. Oke, benar-benar. Oke, nomor 87. Nomor 87. Coba semua cari. Perhatikan Miss. gambar benda berikut. F1 5 Newton. F2 10 Newton. Berarti berapa F-nya? Berapa resultan gaya yang didapat? 15. 5. 5. Oh, 15 Beda kan minus. itu beda Oh, ya. arah. Oh ya. Ya, 5 Newton. Masanya katanya 10 kilogram. Yang ditanya A, berarti berapa A-nya? Masukkan rumus. F sama dengan M kali A. M-nya 10 kali A yang ditanya. F-nya berapa? 5 ya, Miss. F-nya 5. Berarti berapa A-nya, Nak? 50. Hmm? 5 dibagi berapa? Ya, Oh. Davin udah benar. Davin benar, 2. 0,5. Siapa yang dapat 0,5? Hah? Saya. Siapa? Felicia. Siapa yang dapat 0,5? Nggak ada yang dapat, Miss. Miss ulang ya. F-nya 5 Newton. M-nya 10 kilogram. Yang ditanya A. F sama dengan M kali A. Jadi kalau A-nya yang ditanya, bagaimana rumusnya? Rumus segitiga. F sama dengan M kali A. Berarti kok ditanya A-nya, berarti F per M. Kalau ditanya A-nya, berarti F per M. Berapa F-nya? 5. Berapa M-nya? 10. 10. 5 bagi 10. Udah kayak anak Nol TK koma di sini. 5 bagi 10, bukan 10 bagi 5, nakku. 5 bagi 10 berapa? 2. 5 bagi 10, 2. Ya, 5 bagi 10. 5 bagi 10, oi. 0,5. 5 bagi 10, 0,5, nakku. 10 bagi 2, 10 bagi 5, baru 2. Dah, berarti jawabnya adalah ayam. Oke. Udah habis waktu kita. Kita lanjut minggu depan. Selamat siang semua. Depan izin, Miss. Nanti Miss kasih catatan di GC Bye, ya. Miss. Bye. Miss. Nanti di GC catatannya. Oke? Miss. Oke, Miss. Oke. Halo. Oi.